Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kecerdasan manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainul Mutaharoh dengan NIM 20123209. Langsung saja kita ke materi yang pertama tentang pengertian kecerdasan manusia. Apa sih kecerdasan manusia itu? Kecerdasan merupakan salah satu anugerah yang dimiliki oleh manusia. Melalui kecerdasan manusia dapat memahami semua fenomena kehidupan secara mendalam, serta dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari hal yang didapatkan. Sebagai manusia yang kompleks, manusia berproses secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hidupnya. Adapun konsep kecerdasan juga berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Tiap psikolog juga memiliki sudut pandang dalam definisi kecerdasan, namun hal itu dapat diartikan bahwa konsep kecerdasan merupakan kemampuan untuk belajar, mengerti, memahami, berinovasi, dan mengumpulkan serta berpikir secara abstrak. Yang selanjutnya itu ada kecerdasan adalah kemampuan orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian menghasilkan produk atau karya. Kecerdasan ada tiga hal, yaitu yang pertama, kemampuan dalam menyambangi suatu environment, yaitu yang baru secara tanggap dan efektif. Yang kedua, ada kemampuan dalam menggunakan konsep abstrak secara ampuh seperti unsur, memahami, berpendapat, dan mengontrol serta mengkritik. Yang ketiga, kemampuan dalam memahami pertalian dan belajar dengan cepat. Selanjutnya, materi teori dalam kecerdasan manusia. Yang pertama ada teori faktor G. Menurut Sperman, 1904 adalah seorang psikolog yang mendirikan teori kecerdasan dalam dua faktor. Kecerdasan ini terkenal dengan faktor G mengacu pada kemampuan mental umum yang mendasari beberapa keterampilan khusus, termasuk verbal, spasial, numerik, dan mekanik. Pada teori ini, dia menggunakan teknik yang dikenal dengan analisis faktor. Sperman berargumen bahwa seorang yang cerdas dalam suatu area kemungkinan juga memiliki kemampuan yang baik di area lain, karena faktor G mendasari seluruh aktivitas mental. Namun, Sperman juga mengakui adanya faktor spasial yang dikatakan dengan kemampuan dengan tugas-tugas tertentu. Yang kedua ada teori kecerdasan majemuk. Menurut Howard Gardner, merupakan psikolog Amerika yang membentuk macam-macam kecerdasan. Dia mengungkapkan bahwa tidak ada kecerdasan tunggal, melainkan kecerdasan ganda yang berbeda dan independen. Masing-masing mewakili keterampilan dan bakat unik yang relevan dalam kategori tertentu. Pada tahun 1983 awal, sampai 1987, awalnya dia mengusulkan 7 kecerdasan ganda, yaitu linguistik, logis, metalitas, spasial, musik, kinestetik, jasmani, intropersonal, dan intrapersonal. Dan sejak itu ia menambahkan kecerdasan naturalis. Dia juga berpendapat bahwa sebagian besar kegiatan seperti menari akan melibat kombinasi dari kecerdasan ganda ini, seperti kecerdasan spasial dan kinestetik jasmani.
Kemudian dia juga menyarankan bahwa kecerdasan ganda ini dapat membantu kita memahami konsep di luar kecerdasan, seperti kreativitas dan kepemimpinan. Selanjutnya ada teori triarkis. Teori triarkis ini memiliki dua macam aspek kecerdasan, yaitu analitis, kreatif, dan praktis. Pada tahun 1985, Sternberg mengusulkan teori kecerdasan tiga kategori, mengintegrasikan komponen yang kurang dalam teori Gardner. Teori ini didasarkan pada definisi kecerdasan sebagai kemampuan untuk mencapai kesuksesan berdasarkan standar pribadi. Kecerdasan analisis disebut sebagai kecerdasan komponen, mengacu pada kecerdasan yang ditetapkan untuk menganalisis atau mengevaluasi masalah dan sampai pada solusi. In- Kecerdasan kreatif adalah kemampuan untuk melampaui apa yang diberikan untuk menciptakan ide-ide baru dan menarik. Jenis-jenis kecerdasan Jenis-jenis kecerdasan ini melibatkan imajinasi, inovasi, dan pemecahan masalah. Kecerdasan praktis adalah kemampuan yang digunakan individu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menemukan yang paling cocok antara dirinya dan tuntutan lingkungan. Beradaptasi dengan tuntutan lingkungan melibatkan baik memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman untuk secara sengaja mengubah diri sendiri agar sesuai dengan lingkungan. Yang terakhir, ada faktor yang mempengaruhi kecerdasan manusia. Adapun faktor-faktor tersebut ada tiga. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor minat dan bawaan yang khas. Faktor genetik adalah di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, walaupun bukan menjadi faktor utama dalam kecerdasan. Di sini bisa dibentuk bagaimana sikap orang yang memecahkan suatu masalah. Orang yang agak pintar, pintar sekali, bodoh, dan sebaiknya mereka akan menerima pelajaran dan pelatihan yang sama, tergantung bagaimana konsep kecerdasan mereka menerima. Dan yang lambat dan juga ada yang cepat. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga memberi pengaruh besar terhadap kecerdasan seorang manusia. Yang masuk dalam faktor lingkungan antara lain tempat tinggal, yang juga berdampak pada kecerdasan tersebut. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang tinggal di area yang memiliki fasilitas baik melakukan melakukan aktivitas fisik lebih dari 5 jam per minggu dan memiliki orang tua yang berpendidikan tinggi akan akan cenderung memiliki IQ yang tinggi. Dalam sebuah penelitian lain, juga disebutkan jika seorang tinggal di kota kecil dengan fasilitas pendidikan yang terbatas dapat membuat potensi kecerdasan seorang tidak berkembang semaksimal orang-orang yang tinggal di kota besar dengan fasilitas belajar yang lebih baik. Yang ketiga, faktor minat dan bawaan yang khas. Minat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kecerdasan manusia, karena minat memiliki peran besar dalam menentukan seberapa dalam seorang terlibat dan fokus pada suatu aktivitas atau bidang tertentu. Yang selanjutnya ada faktor biologis dan kesehatan. Faktor biologis dan kesehatan memiliki peran penting dalam mempengaruhi kecerdasan manusia karena keduanya terkait langsung dengan perkembangan dan fungsi otak. Keduanya, secara biologis, kecerdasan dipengaruhi oleh faktor genetik yang menentukan potensi dasar kognitif seseorang.
seperti kecepatan pemrosesan informasi, ingatan, dan kemampuan berpikir logis. Namun, perkembangan otak yang optimal juga sangat tergantung pada kesehatan fisik, terutama pada masa pertumbuhan, termasuk kesehatan prenatal dan masa kanak-kanak. Yang terakhir ada faktor emosional dan psikologis. Faktor emosional dan psikologis memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan dan kecerdasan manusia, terutama dalam hal bagaimana seorang mengelola stres, motivasi, kecerdasan, dan kesejahteraan mental, seperti kebahagiaan dan kepuasan. Mendukung fungsi kognitif yang optimal karena individu lebih mampu berkonsentrasi, memecahkan masalah, dan mengelola informasi dengan efektif. Sebaiknya stres yang berkepanjangan atau emosi negatif seperti kecemasan dan depresi dapat mengganggu kemampuan otak untuk berpikir jernih, mengurangi daya ingat, dan menurunkan tingkat konsentrasi. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.